Shalom teman-teman, kembali lagi kita beribadah kaum muda. Walaupun hanya lewat online, tetapi mari kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun di tengah kondisi yang memaksa kita untuk bermalas-malasan, untuk berhenti, tetapi kita tetap setia, kita tetap mau maju di dalam Tuhan. Sebentar kita mau memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Di tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, Engkau masih setia, Engkau ada di setiap kehidupan kami, menolong kami di saat kami kesusahan, di saat kami kekurangan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini bergabung dalam ibadah pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, melindungi kami, setiap keluarga kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah kami, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah kami Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku.
kita sembah Dia. Mengalirlah Tuhan, itu kerinduan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di hidup kami. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Tuhan. Selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, hanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya.
takkan ku tukar kesetiaanku. Hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau pakai Mas Sando sebagai perantara-Mu untuk boleh membentangkan kebenaran firman-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pengumuman untuk ibadah Sabtu depan akan dilayani WL oleh Saudari Firska Monik dan pembicaranya Saudari Bella. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kita tadi juga sudah mendengar bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan Saudara Hendy. Jadi juga Hendy sudah mendoakan kita semua agar kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, saya beri judul pengajaran kita pada ibadah online Youth kali ini berjudul Matur Sembah Nuwun. Ya, judulnya adalah Matur Sembah Nuwun. Jujur saya ini orang Batak, saudara. Yang saya tahu sebenarnya itu matur suwun, juga matur nuwun. Nah, kan ada pujian, matur nuwun, dan seterusnya. Nah, jadi ceritanya begitu waktu Kak Ando makan, ya di salah satu warung. Jadi begitu saya bayar, pedagangnya bilang begini, matur sembah nuwun nggih Pak. Nah, itu kalimat itu saudara merenyuhkan hati saya, jujur. Kenapa? Karena ada kata sembah. Jadi saya cepat-cepat membuka di Google Translate. Rupanya matur sembah nuwun itu artinya terima kasih banyak. Dan berdasarkan kata matur sembah nuwun itu adalah bahasa Jawa yang halus. Ya saya tidak perlu panjang lebar karena kita teman-teman kebanyakan orang Jawa. Ya kan, karena saya orang dari utara Sumatera, jadi saya perlu belajar lebih lagi. Nah, yang menarik adalah begini. Matur sembah nuwun, saya singkat MSN ya, MSN, matur sembah nuwun. Ini ada kata sembah, teman-teman. Jadi saya tertegun dengan kata itu. Oh, bukannya sembah ini kan seharusnya layaknya untuk Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saya tarik perkataan kalimat matur sembah nuwun ini ke dalam satu pengajaran
yang semoga boleh menjadi berkat buat kita semua. Baik, Banuon, saudara, kalau hanya diucapkan saja, teman-teman, tidak akan menjadi membekas di hati. Tetapi ketika saya berhadapan dengan penjual ini, dia berkata, matur sembah nuwun nggih Pak. Itu terasa. Jadi saya, karena sikap ibu itu mengucapkan matur sembah nuwun itu dengan sikap hati. Nah, kita pun sebagai umat Kristen sudah seharusnya mengucapkan bukan hanya sekedar lip service, ya, bukan hanya di bibir gitu bahasa Indonesianya, bukan hanya sekedar lip service, tetapi juga kita harus menunjukkan sikap hati kita dalam tindakan mengenai matur sembah nuwun ini. Nah, kita belajar matur sembah nuwun sikapnya yang bagaimana, ya. Yang pertama, sikap matur sembah nuwun orang menghargai kemerdekaan, ya. Kanda ulangi. Poin nomor 1 yang mau kita pelajari adalah sikap matur sembah nuwun adalah ciri orang yang menghargai kemerdekaan. Baik kemerdekaan secara rohani maupun kemerdekaan secara jasmani. Artinya di dunia bangsa negara Indonesia, berbangsa bernegara. Nah, Kando akan jelaskan. 1 Petrus 1 ayat 18. Mari kita baca sama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 18. Surat Rasul Petrus yang pertama, ayat yang ke-18, demikian bunyinya dalam terjemahan baru. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kanda ulangi, sebab kamu tahu, ya, Petrus berkata kepada jemaat pada saat itu yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga yang ada di Surabaya, ya, yang ada di Perak, yang ada di Wiguna, juga yang ada di Tuban tentunya, ya kan, semua yang nonton dimanapun berada, berkata kepada kita, sebab kamu tahu, ya, sudah tahu kan, ya, kita tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Saudara dan saya bukan hanya ditebus dari dosa, tidak. Tetapi cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang diikat, diperbudak oleh dosa, itu ditebus. Dulu yang sukanya melakukan dosa, melihat hal-hal pornografi, melakukan kecurangan dan sebagainya, Rasul Petrus berkata, kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. King James Version lebih lengkap berkata bahwa hidup kita ini sudah rusak, ya, corruptible, dan tidak ada tujuan. Jadi waktu posisi kita tidak mengenal Yesus, tidak ditebus oleh darah Yesus, teman-teman, kita ini melakukan apapun, tujuan kita pasti sia-sia. Betul, tidak ada gunanya. Sehebat apapun kita, apapun yang kita punya, talenta apapun yang kita punya, kalau kita tidak percaya Yesus, tujuan kita sia-sia. Tidak ada tujuan. Demikian kata firman Tuhan. Ya, Anda jelaskan lagi. Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau dengan emas. Mari, kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus, yang ditebus apa? Bukan hanya roh kita, tetapi cara hidup kita yang ada di dunia, teman-teman. Ya, oleh sebab itu kita harus mempunyai sikap matur sembah nuwun, sikap berterima kasih banyak kepada Tuhan. Ya, banyak. Nah ini. Jadi kita tidak hanya berterima kasih kepada Tuhan
asal-asalan. Jangan saudara. Ya jangan teman-teman. Anda memotivasi kita semua dalam firman Tuhan tentunya. Bukan motivasi yang lain. Firman Tuhan ini jelas buat kita semua. Apa itu? Mari kita mempunyai sikap matur sembah nuwun yang banyak. Terima kasih banyak Tuhan. Jadi kesadaran itu kita bawa terus. Ya. Baik di dunia marketplace, baik di dunia saudara berkuliah, bekerja, di gereja, mengerjakan terus pelayanan, mengerjakan tugas pelayanan saudara dengan sikap matur sembah nuwun. Ada sikap hati yang terpancar teman-teman. Sehingga percaya atau tidak, saudara pasti nanti akan terus mengalami yang namanya dinamis. Hidup bersama Tuhan itu tidak membosankan saudara. Pasti ada kekuatan yang Tuhan tambahkan ketika ada halangan dan sebagainya. Tuhan pasti menolong kita, memberikan jalan keluar buat kita. Nah, ini adalah bulan Agustus bukan? Bulan Agustus adalah bulan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Pas hidup kita sebagai bangsa dan negara, berbangsa dan bernegara, mari kita dukung bangsa negara kita dengan menyikapi yaitu sikap hati yang matur sembah nuwun. Gimana caranya Kak Ando? Caranya adalah saudara dan saya harus memulai harus setia mendoakan bangsa ini. Jangan hanya mendoakan pribadi saja. Berkati saya Tuhan, saya ya kok masih jomblo terus Tuhan, saya kepingin pendapatan saya besar Tuhan. Saudara, kalau bangsa negara Indonesia ini pulih, berhasil, percaya atau tidak, saudara pun pasti akan menerima berkat. Begitu. Presiden Soekarno pernah bilang toh, jangan tanya kepada para pahlawan apa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Atau jangan pernah tanya kepada bangsa dan negara apa yang pernah diberikan kepada kita. Tetapi tanya apa yang pernah kita berikan kepada bangsa negara. Begitu saudara. Kita nggak perlu berjuang sampai keluar darah, pegang bambu runcing. Nggak perlu. Saat ini kita sebagai umat Kristen, murid Kristus harus benar-benar belajar mendoakan bangsa Indonesia. Mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar diberikan hikmat bijaksana, agar dibentengi, agar Indonesia kembali pulih. Bukan hanya pulih, tetapi lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Percaya Tuhan orang yang benar, yaitu orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Yuk, sikap matur sembah nuwun kita laksanakan. Ada satu tokoh yang klasik, yang menarik, yang tidak pernah dilekang oleh waktu, yaitu sikap yang tidak menghargai kemerdekaan, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Oh, mereka bersuka cita, ya betul. Tetapi dalam proses mereka menghadapi padang gurun, tidak ada sikap matur sembah nuwun. Sehingga apa yang terjadi? Angkatan yang keluar dari Mesir, semua tidak berhak masuk Kanaan. Tidak berhak masuk tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Dari sekian juta penduduk, hanya Yosua dan Kaleb yang mempunyai sikap matur sembah nuwun. Saudara, makanya dia diperbolehkan untuk memimpin sekaligus masuk ke dalam tanah perjanjian. Baik, saya harap teman-teman bisa mengerti di poin pertama bahwa sikap matur sembah nuwun ciri orang yang menghargai kemerdekaan. Kemerdekaan secara rohani dan kemerdekaan secara bangsa negara.
Dan ini adalah poin yang kedua. Poin kedua adalah poin yang sangat disenangi banyak orang. Kenapa? Adalah poin yang terakhir. Ya. Poin yang kedua adalah sembah nuwun dimiliki orang yang berkomitmen kuat. Kan ulangi. Sikap sembah nuwun dimiliki orang yang berkomitmen. Mari kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya. Sudah dapat? Kita baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ulangi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kadang-kadang orang bingung, kehendak Allah itu apa sih? Ya, kehendak Allah itu salah satunya ini, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam suka, dalam duka, dalam susah, dalam senang, kaya, miskin, sehat, sakit. Seperti janji pernikahan loh saudara. Oh iya, teman-teman banyak yang masih belum nikah ya. Ya kan, doakan. Pasti teman-teman menikah. Bapak Ibu juga yang sudah menikah mungkin mendengar. Sikap matur sembah nuwun ya adalah ciri orang yang mempunyai komitmen kuat di dalam pribadinya. Kenapa? Dalam susah tidak bersungut-sungut. Tetap Tuhan, terima kasih. Tidak fokus kepada masalah, fokus kepada keadaan, tetapi fokus kepada kasih Tuhan yang masih memelihara. Contoh, kesehatan. Kalau saya pribadi menyikapi ini saudara, saya melihat anak saya bisa tertawa, saya melihat anak saya bisa tersenyum, bisa menangis, tidak sakit, sudah sangat-sangat senang saya. Tiap pagi, siang, sore, malam saya matur sembah nuwun Gusti Yesus, matur sembah nuwun. Ya, teman-teman, mengucap syukurlah hal. Ya, tidak enak, memang tidak enak dalam situasi sekarang, tidak enak loh. Karena apa? Karena keadaan terbalik. Teman, tadi pagi khususnya hari ini, ya, saya membaca dan mendengarkanlah, bukan membaca. Dengarkan Our Daily Bread yang dikirim oleh Bapak Udi. Dan di sana kalau saudara bagaimana Ayub ya dikasih borok dari kaki sampai kepala. Saudara, melebihi corona. Jadi ada timbul borok dia karena hidupnya yang saleh, tetapi dia justru ditimpa malapetaka. Dan diambillah beling katanya, beling ya. Nggak tahu piring di rumah dipecahin atau gelas di rumah dipecahin, nggak tahu kita. Saya nggak tahu apakah zaman itu sudah ada piring. Tapi katanya beling. Lalu digaruk-garuk lah saudara. Mohon maaf, bisa enggak membayangkan? Ayub orang saleh, orang terkaya, tiba-tiba mengalami hal seperti itu. Punya borok. Lalu istrinya datang dengan kesel nih. Masihkah kamu bertekun dengan Allahmu? Kutukilah dan matilah katanya. Wah, ini berarti istrinya kurang saat teduh saudara. Istrinya kurang baca firman kayaknya nih. Ya kan? Ya, karena istrinya terima duit terus dari Ayub. Kaya semua kan. Istrinya kurang pengenalan akan Allah. Tapi Ayub berkata dengan hikmat, maukah engkau menerima yang baik saja dari Allah, sedangkan yang buruk, yang tidak baik tidak? Alkitab berkata, dalam hal ini pun Daud tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat dosa. Sikap matur sembah nuwun yang dimiliki oleh Ayub membuat pengenalan dia dewasa kepada Tuhan.
Teman-teman, ayo hidup jangan hanya berdasarkan perasaan. Hidup itu harus punya komitmen dalam mengikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan tentu ada tantangan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kak Andu sih enak ngomong. Saya juga pernah mengalami. Kalau teman-teman gak punya duit, pernah saya ngalami. Gak 1 bulan 2 bulan loh, tahunan, 3 tahun 4 tahun, pernah dompet saya kosong. Saudara, jangan begitu. Ya, mari percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Berkomitmen seperti Ayub dan berkomitmen seperti contoh lagi Ruth. Bagaimana setelah ditinggal oleh suaminya, lalu dia tetap mengikut kepada Naomi. Engkaulah ibuku, bangsamulah bangsaku, Allahmu Allahku. Ayo, coba ke negerinya sendiri. Bisa dia hidup sama orang tuanya, tetapi Ruth tidak. Dia melekat kepada Naomi, berkomitmen kepada Naomi yang upahnya di luar pikiran. Salah satu silsilah tercatat perempuan yang namanya Ruth. Halo, bangkit ya, semangat. Kita harus mempunyai sikap Mbah Nun. Percaya atau tidak ya, kalau kita menghadapi segala sesuatu mempunyai sikap matur sembah nuwun, kita itu akan terasa ringan loh, ya. Beban kita itu nggak terasa ringan. Coba menghadapi permasalahan, tekanan dan segala macam dengan ngelongso, dengan mengeluh, tambah berat beban kita. Kado mengingatkan ini sekali lagi. Kesimpulan buat kita semua. Matur sembah nuwun, ya. Matur sembah nuwun adalah vaksin terbaik kerohanian kita. Ya, ulangi. Kalau teman-teman sudah vaksin nih, yang lebih lagi vaksin sikap matur sembah nuwun. Selesai ibadah ini, coba kiri kanan saudara ketemu dengan teman youth nanti bilang matur sembah nuwun ya. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan ini Tuhan kami bergabung bersama beribadah melalui ibadah online. Tuhan, biarlah Engkau memberkati pertama-tama pribadi setiap kami untuk lebih dewasa melalui keadaan sekarang mengenal Engkau. Kami berdoa bagi Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpin pemangku kebijakan, agar mereka Tuhan dapat mengendalikan situasi dan kondisi saat ini berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Tentu juga di dalam hikmat Tuhan ada Tuhan yang bekerja di sana. Berkati juga mereka yang bekerja di garda paling depan, tenaga kesehatan, dokter, perawat. Tuhan berikan perlindungan kesehatan dan juga damai sejahtera. Juga Tuhan yang mereka terpapar, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sudah sembuh menjaga prokes. Dan kami semuanya Tuhan perlahan-lahan dipulihkan melalui keadaan. Dan keadaan ini Tuhan pulihkan untuk memakai kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih, berkati ibadah ini. Juga Tuhan Youth GBT Kristus Hayat, Tuhan berkati semuanya tanpa terkecuali. Berkati juga Tuhan, kami sebentar lagi mau mengangkat tangan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di sorga, izinkan hamba-Mu menaikkan doa berkat. Kiranya kasih setia, kasih karunia Allah, perlindungan Tuhan, alam semesta pencipta langit dan bumi, kebajikan dan kemurahan Tuhan, berkat rohani jasmani yang melimpah-limpah dan berkat yang tak terduga-duga, menyertai kami senantiasa sampai Tuhan datang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat ini. Di
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku terima kuasa